Lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan itu dari Masjidil Haram ke Masjidil. Artinya apa? Perjalanan Nabi dari masjid ke masjid, bukan dari hotel ke hotel, Bapak Ibu. Artinya apa? Umat Rasulullah kita disuruh kembali ngeramein masjid. Coba kalau orang udah masuk masjid, Pak, mau siapapun, mau apapun pangkat jabatan dia, mau pejabat dia, mau kades dia, mau manajer dia, mau ustadz dia, coba kita semua sama. Artinya apa? Kalau sudah masuk ke masjid, kesombongan bakal hilang. Status dunia, apapun pangkat jabatan kita, berapapun banyak harta kita, demi Allah, Pak, itu nggak jadi timbangan bagi Allah untuk hambanya. Yang dilihat oleh Allah cuma satu, inna akramakum indallahi atqakum, cuman takwa. Karena siapapun yang udah masuk masjid, kita semua statusnya sama, hamba Allah. Maka dengan kita kembali ke masjid akan menghilangkan kesombongan dalam diri kita. Hidup nggak perlu menghakimi orang, kita cuman mengingatkan, selebihnya Allah yang punya tahu, Bapak Ibu. Tugas kita hari ini perbaiki hati kita untuk menyongsong kedatangan Ramadan. Agar apa? Ramadan tahun ini menjadikan diri kita sebagai pribadi yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Assalamualaikum. Halo guys, tolong subscribe channel saya ya. Belum tentu nyampe, tapi orang yang bersolawat sama Rasulullah dipastikan solawatnya nyampe, nggak ada halangan. Apalagi ibu yang main-main gendang, perempuan semua. Bapak ini sendiri tadi laki-laki main bass. Sedih aku nengok bapak tuh sendiri dikeroyok, ngukul bass tuh pun nggak semangat lagi. Lantak lah kau situ, kata bapak tuh. Pak RT, Pak, diangkat jadi RT karena pandai main bass itulah ya. Allah, tapi luar biasa ya, Pak. Semangat bapak tuh. Tapi kenapa tak berjilbab juga, Pak, biar kompak gitu. Sehat-sehat, Pak. Bapak sehat? Sehat? Alhamdulillah. Yang terhormat dan yang termulia, para alim ulama, asatis wasatizah, mu'alim wa mu'alimah di kampung nih, yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita orang-orang yang hadir ini adalah orang-orang yang selalu memuliakan para ulama. Dengar, Bu, muliakan ulama-ulama, ustad-ustad, mu'alim, mu'alimah di kampungmu. Kalau aku nih sekali-sekalinya datang, kami yang diundang-undang nih sekali-sekalinya kami datang, betul? Itu pun kalau diundang baru kemari, kalau enggak. Nengok jalan tuh berzikir aku, subhanallah, subhanallah. Yang bak mobil mantan Pak Kades pula, wah jantungan aku jang, nggak mau diajak gantian. Gas terus, gas. Wah, aku dalam tuh berzikir aja. Sempet anyut tak jadi ceramahnya, aku udah gitu aja aku dah. Ya. Maka muliakan ulama-ulama di kampung kita nih, Bu. Ulama-ulama kampung kita nih, mereka lah tonggak keberkahan kampung kita nih. Kalian pakai O di sini kan? Nah, tuh kan? Iya, kata orang ini. Iya. Tanpa ulama-ulama di kampung kita ini, demi Allah kita nih bakal jauh dari agama, betul? Tanpa guru-guru ngaji di kampung nih, anak-anak kita nih bakal buta sama ilmu Al-Quran, betul? Maka muliakanlah ulama-ulama kampung nih. Ya. Aku nangis bukan sedih, aku jalan kemari tadi, sumpah sedih aku. Ya Allah, berapa jam lagi sampai ke Batu Papan? Ini desa kalian aneh namanya, Batu Papan. Nama-nama bangunan ku tengok nih. Batu Papan,
koral, semen. Syukur bukan itu ya. Maka muliakan ulama-ulama kampung, ustadz-ustadz kampung nih, ya. Muliakan guru-guru ngaji. Bu, guru-guru ngaji, Bu, muliakan. Muliakan apa di sini? Muliakan atau mulia? Muliakan. Iya. Iya iyalah, aku ikut aja. Lanjut. Lanjut nih. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Hah? Sampai jam 1. Oh iya, kalian aja, aku balik. Hei. Nih guru-guru ngaji ini, Bu, muliakan. Kesian awak nengok guru-guru ngaji ini. Berapalah kita bayar guru ngaji itu sebulan untuk ngajarkan anak kita tuh, Bu? Berapa di sini? Hah? 100. 100 itulah paling tinggi kalian ngasih guru ngaji itu ya. Iya. Kalau sama les guru bahasa Inggris mana lebih tinggi bayarnya? Bahasa Inggris. Pertanyaan aku, nanti kita mati dalam kubur tuh yang ditanya pakai bahasa Arab apa bahasa Inggris? Hah? Bahasa Arab atau bahasa Inggris? Kenapa lebih tinggi bahasa Inggris? Bu, nanti kita mati ini tak ada malaikat tuh datang dalam kuburnya pakai bahasa Inggris. Assalamualaikum mayit, good morning. Itu tak ada. Good morning, poning yang ada kata mayit tuh. Marabbuka, siapa Tuhan kau? Manabiuka, siapa nabi kau? Tak ada. Malaikat tuh datang pakai bahasa Inggris. Sedih awak nengok guru ngaji itu. Datang anak balik dari mengaji. Oma, oh ya, apa? Esok suruh sama atuk tuh bawa uang ngaji. Datang awak jawab, tak boleh. Ngajar ngaji tuh ikhlas. Ikhlas lah palu tak kau dalam hati wak tuh. Lah ini realita yang terjadi Pak Kades. Maka hari ini tuh anggarkan untuk guru-guru ngaji. Udah dianggarkan belum? Sisa-sisa PKH tuh kasih sama orang tuh. Jangan telan sendiri. Tidak juga menjadi darah daging. Kocik juga ya Kades kalian. Ya. Nih. Nampaknya kalau begini nih pertama dan terakhir aku ngundang Ustadz Ucai nih kata Kades. Jadi kalau aku tadi undang-undang lagi kemari itu gara-gara mulut Kades kalian lah itu udah tahu aku jawabannya. Ya, maka muliakan penggali-penggali kubur Bilal-Bilal mayit tuh Pak. Penggali kubur Bilal mayit tuh mereka tak bergaji kalau tak ada yang mati, betul? Ya tidak. Jangan sampai Bilal mayit penggali kubur tuh berdoa tiap hari, ya Allah kalau bisa satu hari di Batu Papan ini adalah 3 orang yang mati ya Allah. Kalau udah begitu ya Allah udah parah betul itu dah. Maka muliakan ulama-ulama di kampung ke. Kenapa? Ulama yang ada di kampung kita, ustadz yang ada di kampung kita nih, mereka lah tonggak keberkahan bagi desa kita nih. Amin. Terhormat wabil khusus Ahlul Bait, Bapak Kepala Desa, masih muda orangnya, insyaallah. Habis berapa semalam kampanye Pak? Hah? Baru 2 tahun ya. Sukses, mudah-mudahan Pak Kades Allah berikan kekuatan untuk mengemban amanah menjadi kepala desa di kampung ini. Allah kuatkan kaki dan pundak beliau, Allah jaga beliau, Allah senantiasa mudahkan segala urusan beliau dunia akhirat. Amin. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Bapak Sahril. Terima kasih Pak, Masya Allah sambutannya luar biasa.
Penjemputannya luar biasa. Saya makan, diajak makan pakai gulai ayam kampung. Mau tambah, malu aku. Tapi sedap masakannya. Ini yang masak tadi ibu ya, istrinya ya. Insya Allah. Makasih bu ya. Tuh, sama orang-orang tetangga tadi. Itu ayam kampung, ayam siapa? Ayam tetangga atau ayam sendiri? Apa ya, ayam tetangga tak ada yang mengaku. Oh, giling aja untuk Ustaz tuh. Sehat-sehat Pak Sahril dan keluarga. Yang terhormat. Siapa lagi? Bapak siapa? Akan aku tanya, kalau tahu kan tak aku tanya, karena tak tahu lu tak aku bertanya. Tanya pun salah di kampung. Pimpinan manajer PT Kas. Oh, kapan aku diundang ke sana? Mendatang aja nggak ada niat ngundang, ngapain? Sehat-sehat Pak manajer. Bapak siapa? Hah? Oh, KTU ya. Oh ya, insyaallah. Siapa lagi? Udahlah ya. Oh, iya Pak mantan Kades. Masyaallah. Luar biasa, bawa mobil bapak tuh balap ya. Tahu ndak mau ngalah dia bu. Di telekson pun slow aja dia. Tak dengar, slow aja lah. Di klakson tin tak peduli dia. Oh, pikir berani, rupa tak dengar. Terus tempel ban kami. Terus mundur aja waktu. Dipukul bemper mobil tuh baru. Oh, udah sampai kita Pak. Banyak kenangan saya di jalan sama Pak mantan Kades. Iya, tahu enggak dia ngalah. Tua-tua keladi, makin tua makin menjadi aja. Tua kelapo tuh Pak, makin tua tuh santan tuh makin kental. Sedap untuk menggulai memang Pak. Sudah, siapa lagi? Semualah tokoh agama, tokoh adat, tokoh budaya di kampung nih yang tak bisa ku sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita sehat semua. Amin. Ibu-ibu pemain hadroh, Masya Allah. Inilah ibu-ibu hebat nih. Kenapa Ustadz? Ini menggambarkan seni Islam itu ternyata memancarkan akhlaknya Islam Pak. Ini kan hadroh, ini kan seni, betul? Siapa bilang Islam itu tidak melahirkan seni? Justru tangan sapu, udah selesai dah. Oh anak-anak, tak apa. Anak-anak tuh kalau buat salah tak boleh dimarah bu. Pak Sahril, bapak ketua BKM kan. Kalau ada bebudak ribut di masjid nih, jangan kalian marah. Jadi siapa Ustadz yang dimarah? Ayah-ayahnya kalau reco antuk kan kepala dia ke dinding. Kalau anak tak usah dimarah ayahnya. Mana tahu ayahnya recok juga di masjid kan. Antuk kan ayah tak ke masjid. Kita nih kadang wong tua taunya cuman memerintah. Hayya 'alas shalah. Masjid. Udah azan masjid. Nanti ya kojab lagi kata anak tuh. Hayya 'alal falah. Masjid dan nak selesai azan tuh kojab ya. Allahu akbar, la ilaha. Udah selesai azan, pergi kau ke masjid, matikan TV itu cepat. Nanti kojab lagi. Matikan TV apa kau yang kumatikan kata ayah. Itulah yang kita kadang lakukan, betul? Ngaku kok Pak, ngaku. Kita nih kadang selalu bilang anak durhaka, anak durhaka. Jangan kita selalu bercakap anak durhaka terus.
Orang tua durhaka itu ada Ustaz? Ada. Siapa? Dia cuman taunya menyuruh tapi tak berbuat. Dengar telinga kau. Geram kali aku dah, iya. Aku tadi kata Pak Kades gas saja Ustaz. Ku gas. Mana peduli aku. Tapi nanti antarkan aku pulang ya Pak. Jangan gara-gara ku gas kalian tahu ndak ngantar aku balik lagi. Ya, kita tahunya cuma memerintah. Wajar anak-anak tuh berisik di masjid, Bu. Wajar Pak, anak-anak tuh berisik, recok main-main di masjid. Kenapa Ustadz? Iya. Kita tahunya cuma merintah, tapi kita nggak ikut ke masjid. Anak sampai masjid buat huru hara. Kasihan Pak Sahril. Stres mikirkan anak kita. Tengok makut daging tumbuh di hidung warna hitam. Daging tumbuh apa tek lalat tuh Pak? Tek lalat. Aku pikir daging tumbuh. Berisik anak tuh, stres Pak Sahril tuh. Allahu Akbar kata Pak Sahril. Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Tuh tingkah bebudak tuh, betul? Bismillahirrahmanirrahim. Sakit. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah apa? Itu imam dalam hati mengutuk tuh Pak. Tengoklah kau nanti lepas sholat, tengok ku pijak kepala kau, tengoklah kau nanti. Salam imam tuh, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tengok ke belakang, budak tuh udah hilang dah. Itulah yang dibuat bebudak tuh dalam masjid, betul? Itu. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Pak Sahril pula yang salah. Yang dialah salahkan. Yang salah tuh siapa? Kita wong tua yang taunya cuman merintah tapi tidak pernah mempraktekkan apa yang kita perintahkan sama anak kita. Kau jadi orang tua itu jangan kalian pikir orang tua durhaka tuh tak ada. Tahu? Yang mana tuh? Yang duduk di luar itulah modelnya. Itu yang duduk-duduk di luar tuh pengen nak cabut aja itu. Telinga udah panas, mau lancip kali muncung Ustaz tuh. Jadi kalau duduk di luar kan udah geram dia elok dia balik kan gitu kan. Tidak Ustaz, kami orang tua solihah ini Ustaz di sini. Amin. Siapa yang geram kalau udah anak-anak berisik? Pak Imam, jengkel. Kalau anak-anak ditengok ke belakang dah hilang, siapa lah nak disalahkan Pak? Kan kasihan Pak Imam tuh. Ya, jadi orang tua tuh jangan taunya cuman merintah, tapi praktekkan apa yang kita perintah sama anak-anak kita. Maka anak-anak kalau di masjid tuh tak boleh dia berisik. Kalaupun berisik, yang salah tetap kita orang tua, kita biarkan. Makanya ada istilah kadang maaf. Anak-anak kita punya emak ayah di rumah tapi kadang-kadang jadi yatim piatu ketika di masjid. Benar ya? Ya. Anak-anak kita punya emak ayah di rumah tapi di masjid kadang-kadang jadi yatim piatu. Kenapa? Ada emak ayah di rumah, di masjid tak ada emak ayah. Pergi-pergi sendiri aja. Datang pejabat nak menyantuni anak yatim, maju anak kau. Begitu maju anak awak, Pak Sahril yang bingung, kenapa kau maju? Kan masih ada sama ayah kau. Itu kan di rumah, di sini lain cerita lagi Pak, kata anak awak. Ada tak model begitu? Ini gola, ini lucu Pak Bu, tapi sebenarnya ini tamparan buat kita orang tua. Ya. Ini tamparan. Maka kalau anak-anak recok di masjid jangan marah. BKM jangan terlalu garang kali kita. Anak-anak recok di masjid. Ini kira-kira kalau anak-anak tuh kita gitu kan, ini besok mau nggak lagi datang ke masjid? Kenapa? Takut.
Takut. Jangan, kasih tahu bagus-bagus. Makanya Sultan Muhammad Al-Fatih mengatakan, Bu, dengar, Pak, kata Sultan Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel. Beliau mengatakan, apa kata Sultan Muhammad Al-Fatih? Riangnya, berisiknya, recoknya anak-anak di masjid, itu tanda gembiranya para malaikat. Jadi ini malaikat-malaikat nih. Malaikat menguap. Nah, itu malaikat menguap. Iya. Ini anak-anak nih. Kalau dia kita usir, kalau dia kita marah, apa selamanya kita bakal jadi imam? Kan tidak. Apa selamanya kita bakal tetap hidup? Kan tidak. Kita bakal akan mati, Pak. Walaupun perkara mati, kadang kita ini tak tahu siapa yang mati duluan kan. Betul tidak? Saya sama Pak Sahril, mana lebih tua? Pak Sahril, belum tentu Pak Sahril mati duluan. Bisa jadi entah kades duluan, kan gitu. Betul ya. Ya kalau kita udah ndak ada, siapa yang bakal meneruskan kita? Meneruskan tongkat estafet untuk memimpin umat dekat sama Allah. Kalau nggak anak-anak nih. Bener ya? Ayo maka jadi orang tua, ayolah kita mulai sekarang. Ayo kita taunya jangan cuman merintah saja. Tapi tolong apa yang kita omongin sama anak, tolong kita praktekin. Karena sedikit banyaknya seorang anak tuh pasti bakal mencontoh apa yang emak ayah dia bakal buat. Bener ya? Nih orang tua durhaka. Taunya cuman merintah tapi nggak tahu melaksanakan. Apalagi ada model orang tua durhaka Ustadz. Ada yang mana? Tuh model orang tua yang kadang-kadang kayak begini, Bu. Bu, Pak gini. Ditanya, Pak Sahril, ya berapa anggota? 2. Anak kok dipanggil anggota? Aku paling jijik kalau ada orang tua ditanya anak anggota. Berapa anggota? Anak-anak, nggak bisa anak jadi anggota. Main-main ke mall Pekanbaru, jumpa sama kawan. Sama siapa bang kemari? Tuh, sama anggotaku. Anak dengar, anak menyimpan dalam otak dia. Apa kata anak itu dalam hati dia? Tengoklah kau ya, kau jawab lagi pembalasan nih. Gantian anak tuh ditanya sama kawan tuh, nak sama siapa kemari? Nih sama bosku, remis satu sama. Yo tak? Maka wajar anak tuh panggil kita bos karena kita panggil anak kita dengan sebutan anggota. Itu tak boleh. Dengar kau? Oh. Naik aja sasak gue di sini lah. Jangan, tak boleh panggil anak tuh anggota-anggota. Anak-anak. Ya, are you understand? Sombong, yes. Yuk, Haji. Nih, balik lagi. Hadroh nih seninya Islam. Maka Islam lahir itu membawa seni, Bapak Ibu. Mana buktinya Ustadz? Nenengok tuh. Nih waktu Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah. Tuh Rasul sama orang-orang muhajirin disambut sama orang-orang Ansor bang. Ya enggak? Kan disambut sama orang-orang Ansor. Begitu nampak Rasul datang, tuh orang-orang Ansor pada berdiri. Apa yang disambutkan untuk Rasulullah? Tala'al badru min saniyatil wanjabas syukaru mada'a. Seni tidak? Seni. Makanya ini hebat nih. Ini seninya Islam. Tengok seninya Islam Pak. Dengan seni dakwah itu mudah tersampaikan Pak Kades. Jadi pemimpin harus punya seni. Kalau jadi pemimpin nggak punya seni, satu periode aja lah. Lah bener Bu. Ini malaikat ini ngapain pula dia ngutip-ngutip itu? Untuk impak. Ayo sambil sholawatan ya.
Salatullah salam ala toha rasul. Salatullah ala yasin. Tempat sampah keluyuran, keranjangnya cari amalan, yang ngisi tambah kesehatan, yang gak ngisi kawannya. Coba, ayo, ayo, tak bekantong pula celana kades tuh. Ayo. Salatullah salam alat cek. Salatullah ala yasin. Keranjang sampah wirawiri, keranjangnya minta di, yang ngisi tambah rezeki, yang gak ngisi bakal cepet. Bawa kemari keranjang sampah tuh, ini dekatkan sama kades kalian, dekatkan. Pak manajer, ayo, aku mau tahu, aku letakkan sini, woi, mana satu, sini, ini aku mau nengok berapa yang keluarkan manajer, mau tahu aku dulu, mau tahu. Itu setel nanti setel bak duit 2.000 pula, enggak? Ustadz, apa? Sedekah rupanya harus dipaksa, iyalah. Kalau enggak kita bisa lupa sama nikmat Allah. Ustadz, aku enggak bisa ngasih banyak. Biar enggak apa-apa, enggak bisa ngasih banyak. Biar sedikit tapi rutin, Pak. Sedekah itu begitu. Biar sedikit tapi rutin. Daripada 100.000 tapi 5 tahun sekali. Itu bukan sedekah, itu nyalek namanya, tahu. Betul enggak? Nah, itu udah ada yang datang sama ibu. Udah ada. Alah. Jangan gitu. Jangan dicari. Rusak jalan. Tak ada yang datang. Sepanduk aja yang datang. Kami memberikan bukti, bukan janji. Aduh, caleg sini. Ada caleg, mana tunjuk tangan. Ada. Tunjuk tangan, mana? Ada. Caleg, tuh, bantu. Bang, kalau mau menang di sini, minimal buatkan teh manis. Tak ada teh manis gue nih. Jangan sepanduk aja dibanyakkan. Sepanduk ditempel, diletak di jalan rusak tuh. Apa bisa dia nolong? Ngatur lalu lintas? Nggak bisa. Ustadz, kejam kali bahasa Ustadz. Kalau kau tak suka, itulah. Nggak usah datang. Sama aku simpel. Pemimpin itu, maaf bang, pemimpin itu harus siap dilantak sebelum dilantik. Kalau jadi pemimpin sebelum dilantik nggak siap dilantak, tak usah. Aman, tak usah. Jadi pemimpin telinga tipis, elok tak usah jadi pemimpin. Nonton aja. Ustadz lancip kali muncung Ustadz, suruh siapa kalian undang aku? Aku kan tak salah, aku kan menyampaikan fakta realita. Betul? Ya. Berapa masuk manajer tadi? Udah.
Pak mantan mana nak ngambil lagi? Masya Allah. Lanjut. Nih seni. Maka jangan bilang Islam itu nggak punya seni. Dakwah nggak punya seni. Kira-kira dakwanya bakal diterima nggak? Enggak. Lah seni saya berdakwah begini bang, ceplos-ceplos. Kalau kalian tengok di media sosial, ceplos-ceplos nggak muncungku. Ya udah, inilah seninya. Walaupun tadi begitu masuk ada sikit apa ibu-ibu itu bercakap. Lain sama yang di YouTube yo kak, iya. Di YouTube putih ya kan kak, di TV putih, besar. Aslinya gelap aja ya kan kak, Aku tandai ibu tuh, sumpah aku tandai ibu tuh. Dakwah ini harus punya seni. Kalau dakwah nggak punya seni payah bang diterima. Pemimpin harus punya seni. Supaya apa? Enak bisa mengayomi masyarakat. Makanya Nabi seninya apa? Tengok Nabi itu pemimpin bang. Anak-anak, anak muda, anak kecil, orang tua dia senang sama Nabi. Kenapa? Nabi merangkul. Mau yang sesama muslim, mau yang bukan muslim, segen dan cinta sayang sama Nabi. Kenapa? Nabi punya seni untuk merangkul. Jadi kalau hari ini Pak Kades jadi pemimpin, jangan lagi Pak Kades, oh ini dulu yang dukung aku, oh ini nggak usah kasih PKH yang nggak boleh. Rangkul semua, itu sudah selesai. Mau yang dulu milik kita, yang nggak milik kita, itu tetap warga masyarakatmu. Dan itu harus kau pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Senang kalian kan? Ini mau kalian kan? Allahu Akbar. Ya. Maka itu kita nanti ini bakal terakhir Pak Kades disap. Pak manajer terakhir. Bertiga lah kita, Pak Kades, Pak manajer, saya. Hukawanilah kalian. Lah benar bang. Kades akan mempertanggungjawabkan atas apa yang dia pimpin. Berapa kakak ini yang dipertanggungjawabkan Pak Kades? Pak manajer, berapa karyawan yang kau pertanggungjawabkan? Itu yang nanti kau akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Saya akan mempertanggungjawabkan berapa banyak di mana tempat saya berceramah. Kulakukan enggak? Kan ditanya. Kita belakangan, orang ini masuk. Duluannya Des, kata warga kau. Duluannya Pak manajer. Duluannya Ustadz Ucai. Nggak ada lah. Baru aku panggil. Kau Kades Batu Papan. Iya ya Allah. Duduk kau. Berapa kakak kau? Sekian. Berapa uang PKH selama setahun kau terima? Sekian. Bersisa ini, mana sisanya? Buam. Udah minum banyak-banyak, minum banyak-banyak Pak. Daripada apa ya? Mulai panas kan? Mulai panas, aku tahu. Udah minum. Satu sel kita Pak, satu sel bertiga. Lah bener, aku ada di situ juga. Cuman perkara remisi siapa yang duluan itu nggak tahu lah, kan gitu. Tergantung amalnya perkara remisi ini kan. Duduk, kau manajer PT Cash, ya, PT Cash, ya. Duduk, ya. Berapa karyawan kau gaji? Sekian. Lemburnya mana? Wam. Kau Cai kemari. Wah, awak lah gantian kan. Rupanya pas di sidang, kau Cai, waktu ceramah di Batu Papan, kau sampaikan itu tentang kita orang tua jangan cuman merintah, tapi harus praktekkan apa yang kita perintah. Udah kau buat belum? Udah ya Allah, insya Allah. Betul kau? Diperiksa catatanku. Rupanya ada ibu-ibu rame-rame orang tim sholawat nih nengok aku diperiksa kan. Ustadz Ucai, ya Allah inilah Ustadz Ucai itu ya Allah. Inilah yang ngajarkan kami ilmu waktu ini. Oh jadi kalian senang sholawat gara-gara mulut dia? Iya ya Allah, oke. Keluarlah remisi, itulah remisi tadi. Duluan aku dapat remisi, orang inilah yang nolong aku.
Ini kenal sama ini. Ini dulu ini ya Allah kades. Hajar aja ya Allah, hajar. Oh, lama lah. Tuh. Lah saya cuman mau ngomong. Kita ini bakal dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan di muka bumi Allah. Ini bukan sekedar guyon Bapak Ibu, tapi mengandung hikmah yang luar biasa. Makanya apa kata Jibril alaihi salam ketika dia menasehati Rasulullah, ya Muhammad wa'mal masyita, lakukan, kerjakan, perbuat apa yang kau suka, silakan. Tapi ingat, apa yang kau kerjakan, apa yang kau buat bakal dimintai pertanggungjawaban. Bukan hanya pemimpin, bukan hanya sekedar pendakwah, kita semua istri bakal dimintai pertanggungjawaban atas anak-anaknya, suami bakal dimintai pertanggungjawaban atas istri dan anak keturunannya. Kita semua ini bakal dimintai pertanggungjawaban Bapak Ibu. Makanya dalam Quran surah Yasin Allah ngomong, apa kata Allah? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Nih akan ada hari di mana mulut kita yang ketika di dunia pandai bercakap, akan ada masa di mana ketika di dunia mulut kita yang tak betulang tuh elo aja ngomong, tapi nanti akan Allah kunci, akan Allah bisukan, akan Allah kelukan. Maka apa kata Allah? Tangan dan kaki kau nanti yang bakal menjadi saksi di hadapan Allah. Ya, maka mari sama-sama kita perbaiki. Ya, jadi pemimpin kudu harus punya seni untuk merangkul masyarakat. Dakwah harus punya seni. Nah, saya gaya dakwah saya begini, Bang. Saya Bu, gaya dakwah saya begini, Bu. Ada orang dakwah nggak ceramah, nyanyi. Siapa? Bang Haji Omai Ramah. Dia nggak ceramah tapi nyanyi. Tengok isinya semua lagu-lagu dak. Nenteng ceret, teteret, nenteng ceret. Lah kan begitu lagunya. Nenteng ceret, teteret, nenteng ceret. Begadang jangan begadang, nenteng ceret. Lah kan begitu ya. Begadang jangan begadang, nenteng ceret. Kalau tiada artinya, nenteng ceret. Tuh kan isinya dakwah. Ada lagu yang lebih sedap lagi, perjuang. Oh, tuh. Ada vibranya dia. Ya kan? Seni. Tapi enggak ceramah, nyanyi, tapi isinya yang denger enak. Kita kenal grup band namanya, grup nasyid namanya Raihan. Berapa banyak orang yang bersahadat gara-gara lagu itu? Asyhadu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Kan enak tuh. Nyanyi sambil zikiran. Bener ya? Ini seni dalam dakwah. Ini ibu-ibu nggak ceramah tapi sholawatan, seni. Mengajarkan kepada kita kalau seni dalam Islam itu mencerminkan akhlaknya Islam. Tengok, Bu, kalau kita udah tengok seni qasidah kayak begini, tengok, duduknya anteng, kalem gitu, feminim, gitu kan? Gitu. Salah pukul, astagfirullah, kan gitu. Karena di dalam aja, coba di luar. Wah, tuh seninya indah, pakaiannya tertutup auratnya. Kayaknya saya senang nengok lagu qasidah tuh. Satu jadi vokalis, yang lain jadi backing vokal, kan gitu ya. Satu nyanyi tuh. Dari dahulu hingga sekarang. Yang belakang cuman jawab shalalalalala. Lekan bener ya. Kaum wanita gemar berdandan shalalalalala. Tuh dari awal sampai habis cuman shalalalala. Tuh bayarannya yang nyanyi sama yang shalalala sama.
pulut kuning sama telur rebus sebiji. Ah Ustadz, kami orang kaya, kalau pesta Ustadz kami daging rendang. Ya memang daging rendang kalau pas orang kaya. Taulah ibu-ibu, kalau udah nampak rendang pilih yang paling besar, bungkusnya letak dalam tas, namanya Columbus. Kelompok ibu-ibu suka bungkus. Iya, pilihnya daging yang paling besar. Sampai rumah panggilnya suaminya, Bang ayo makan, aku bawa rendang. Iya, oh, senang laki dia makan rendang. Begitu dipot, kenapa keras? Rupa lengkuas. Itulah resiko orang tamak itu tadi. Kan enak nengok ibu-ibu ini. Tengok makanya orang kalau nyanyi qasidahan itu bu, tengok sopan, gayanya orang sholawatan sopan ya kan? Ya kan enak kita nengoknya kan? Nggak pernah aku nengok orang nyanyi lagu qasidah itu goyangnya aneh-aneh. 4 penjuru aja, muka belakang kanan kiri. Ya bener. Dari dahulu hingga sekarang kaum wanita gemar berdandan, berhias diri, berbusana. Itu aja, muka belakang kanan kiri sampai habis lagu tuh itu aja. Tak pernah aku tengok orang lagi nyanyi lagu qasidah tuh aneh-aneh. Dari dahulu hingga sekarang. Menandakan apa Ustadz? Ternyata seni dalam Islam itu mengajarkan akhlaknya Islam, bahwasannya Islam ini adalah agama yang berakhlak, Bapak Ibu. Betul? Nih. Makanya Islam itu agama yang berakhlak. Jangankan sama manusia, maaf, sama binatang Islam punya adab. Bener bang. Jangankan sama manusia, sama binatang Islam punya adab. Tengok, ketika Ibrahim alaihi salam menyembelih putranya Ismail alaihi salam, ya tengok tuh perhatikan. Itu Ismail, kata Ibrahim, iya ayah, aku bermimpi disuruh untuk menyembelih engkau wahai Ismail. Cemana menurutmu? Laksanakan ayah. Insya Allah engkau akan mendapati aku sebagai orang yang bersabar. Hajar ayah, gas. Yakin. Tapi aku punya syarat ayah. Apa itu nak? Pertama ayah, sebelum kau sembelih aku ayah, kau tajamkan pedangmu, kau tajamkan parangmu. Ini kan adab bu, ini kan akhlak. Sama binatang, kita disunahkan ketika menyembelih binatang, kita disuruh menajamkan pedang kita, menajamkan parang kita. Supaya apa? Tuh leher yang ada 2 urat di leher binatang cepat putus. Ya, nyembelih nanti hewan kurban, tajamkan pak. Beli ayam tuh tajamkan, lembu tajamkan, nyembeli kambing tajamkan, membeli bini kalau udah geram kali udah tajamkan, tak boleh. Jangan pula dibuat, mampus aku gara-gara ucai lah ini katanya. Tuh kan, kira-kira maaf, ini bukan membandingkan, tapi sering saya tengok di YouTube tuh tengok. Ada maaf, kita nggak usah sebutin agamanya tuh kak, maaf. Kalau nyembeli lembu, itu lembunya disetrum dulu bang. Disetrum, jatuh lembunya, baru dipotong. Ada yang model kepala lembunya dipukul, dem, jatuh lembunya pingsan, baru dipotong. Bener ya? Ada saudara kita maaf yang menyembeli hewan, walaupun itu hewan yang haram, namanya bidua. Babi. Ya kan? Tuh nyembelih itu, apa pernah orang itu pakai parang? Kan enggak. Besi dipanasin sampai merah, dicucuk lubang knalpot babi itu. Cucuk, tuh menjerit babi itu. Kata babi. Kalau babi itu bisa ngomong, apa kata babi itu? Sebabi-babinya aku lebih babi lagi kalian, kata babi itu. Nah, saya tidak sebut agama ya. Nah, ini kan saya cuma mau ngajarkan kalau teladan dalam Islam itu adalah agama yang beradab. Jangankan sama manusia, sama binatang kita suruh punya adab. Jangankan maaf,
sama sesama akidah. Yang bukan akidah pun kita disuruh saling menjaga dan saling melindungi. Supaya apa? Supaya saling adem, tentrem, ukhuwah, watoniyah di antara kita. Selagi dia bagus sama kita, walaupun nggak seakidah dengan kita nggak boleh memerangin dia. Ya benar bang. Makanya itu, nih Islam agama yang punya adab. Nih seninya mencerminkan adab dan akhlaknya Islam, bahwasanya Islam adalah agama yang mulia dan terpuji. Dah, yuk ngaji bentar yuk, ngaji ya. Ini udah jam 10:30. Wah, sudah 1 jam Pak Kades. Setengah jam lagi ya, sampai jam 11 ya. Yalah ya, tolonglah. Kalian cuma dengar, aku yang bercakap setengah mampus menahankan ini. Jadi saya bilang sama Pak Kades, di sini ada bidan, ada Ustadz, tolong nanti tensikan saya. Ya, karena tengkuku udah sakit nih. Saya rasa tensi saya turun nih Bu. Tadi sudah saya minum obat herbal saya, ternyata belum stabil, masih puyeng ini. Makanya nanti tolong tensikan ya. Sebentar lagi kita akan nyampe sama Ramadan. Sebentar lagi Ramadan akan datang sama kita. Jadi Rajab ini adalah gerbang menuju kepada Ramadan. Yang namanya gerbang mau masuk pasti dilewatin bang. Lah saya mau masuk kemari, saya ngelewatin gerbang masjid nggak? Iya, namanya mau masuk ngelewatin gerbang masjid. Ya. Jadi maaf, sebelum sampai masuk ke dalam kita harus punya persiapan untuk ngadepin Ramadan tuh bang. Maka apa amalan yang harus kita lakukan di bulan Rajab nih? Allah jawab dalam peristiwa Isra wal Mi'raj tuh. Apa jawaban Allah? Perhatikan. Allah letakkan di dalam Quran surah Al-Isra ayat 1. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ilal ayah, dan seterusnya. Tengok, perhatikan. Kenapa terjadinya Isra Mi'raj itu kepada Rasulullah? Gini Bu. Dengarlah dulu. Isra Mi'raj itu terjadi kepada Rasulullah, kira-kira yang mau Rasul apa Allah? Yang punya mau Allah. Karena Allah yang memperjalankan. Saya kemari, yang punya mau siapa? Saya atau panitia? Paniti? Jawab aja yang kuat Pak Saril, tanggung jawab lah, kan gitu. Panitia, makanya saya sampai kemari, makanya yang memperjalankan saya panitia. Kalau nggak maunya panitia saya sampai kemari nggak? Nih Rasul melakukan perjalanan dari Mekah ke Aqsa Palestina sampai naik ke Sidratul Muntaha. Nah subuh udah sampai di Mekah. Ini perjalanan kalau masuk akal manusia nggak masuk Pak. Sepertiga malam selesai. Nah kalau sekarang kita maaf naik pesawat dari Mekah ke Aqsa Palestina itu 7-8 jam. Apalagi jalan kaki. Lah benar. Tapi menurut akal manusia itu nggak nyasuk akal. Tapi menurut Allah apa yang nggak mungkin? Sini, semut Medan bisa nggak sampai ke Batu Papan? Bisa nggak? Bisa. Masuk dia ke koperku. Semut bertingkah, mau ikut aja modelnya. Aku naik pesawat, ikut dia naik pesawat. Aku naik mobil, dia ikut naik mobil. Aku terjebak banjir, ikut dia kejebak banjir. Aku ganti mobil, ikut pindah ganti mobil. Kenapa? Tuh semut masuk dalam koper. Begitu aku ganti baju tadi di rumah Bang Saril, tuh semut Medan keluar, jalan di dinding. Ketemu sama semut Batu Papan. Korang mana? Batu Papan. Semua kan oh. Orang Medan. Oh. Itu semut Batu Papan. Naik apa kok kemari? Naik pesawat. Sama siapa? Ucai. Oh.
Kira-kira kalau semut itu jalan kaki kemari, kapan nyampenya Pak? Nggak nyampe, kelindes truk itu semut, mati. Loh kau naik pesawat, kata semut batu papan. Iya, mana mungkin, ngimpi. Loh benar, kata semut Medan. Macam mana kau mau naik pesawat, sedangkan kau aja nggak bisa terbang. Tuh pesawat terbang, macam mana kau mau meraih pesawat tuh? Aku masuk dalam koper. Terus kenapa kau waktu di pesawat itu nggak melayang, nggak tercampak? Kau kan kecil, kau kan semut, kena embus angin, kipas angin aja kau tercampak. Kenapa kau bisa sampai sini selamat? Aku masuk koper Ucai, terlindung aku di situ. Oh, iya, oke lah kalau gitulah. Ayolah jalan-jalan dulu kita yuk. Kemana? Nengok banjir, kata semut batu papan. Keliling orang nih semut nih. Tapi tadi sebelum pergi semut Medan tuh aku pesankan, aku nanti jam 12 balik. Kau ikut nggak? Ikutlah Ustadz. Nanti balik ke koper lagi. Yo, aku bilang. Kalau menurut akal persemutan, itu semut nggak bakal nyampe sini. Nah kalau menurut akal manusia, itu perjalanan yang sebegitu luar biasa, nggak akan masuk akal kita Bapak Ibu. Tapi kenapa Rasul bisa selamat? Allazi barokna haulah linuriyah min ayatina. Karena sekeliling Rasul udah dikasih perlindungan nama Allah Bapak Ibu. Ada perlindungan dari Allah. Kalau udah ada Allah yang melindungi, mau siapapun nggak bisa menghambat. Makanya Rasul itu sehat-sehat, pergi sehat, pulang sehat. Ini perjalanan Rasul. Kenapa Rasul diperjalankan? Karena Rasul itu pernah sedih Bu. Wah, Rasul pernah sedih. Ketika apa? Istri dan pamannya meninggal. Tuh Rasul, istrinya meninggal, dia sedih. Bapak kalau istri bapak meninggal sedih nggak? Dalam macam cocok Ustaz, cocok sebenarnya. Sedih nggak? Ibu lah kalau suami meninggal sedih nggak? Bapak kalau istri meninggal sedih nggak? Itu jeritan suami yang hidupnya tertekan begitu, sedih. Itu suami yang hidupnya tertekan sama istri, dia nggak bisa jawab lagi, sedih nggak Pak? Dia nggak bisa lagi dia bercakap, udah terhimpit betul hati dia itu. Ya, kok bisa bahas mati tadi? Oh sedih. Rasul ditinggal istrinya sedih, menangis Rasul Bu. Maka Rasul diperjalankan Isra Mi'raj. Itu Allah yang punya mau. Muhammad berangkat kemana? Isra Mi'raj. Naik buruk berangkat. Sepertiga malam selesai. Perjalanan yang bukan hanya sekedar perjalanan, tapi perjalanan itu maaf, ada perintah di dalamnya. Perintah sholat 5 waktu sehari semalam. Jadi kalau ditanya, Ustadz, kalau aku ditanya sama anak aku, kapan kita mulai perintah sholat? Balik dari Mi'raj itulah dia kita awal perintah sholat. Sampai kapan? Sampai awak nanti mati sholat awak. Awak sakit Ustadz, terus nggak bisa aku sholat. Jangan sakitmu kau jadikan alasan. Dengar. Jangan sakitmu kau jadikan alasan. Nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Nggak bisa berbaring, pakai isyarat kedipan mata. Tak bisa Ustaz lagi mata berkedip. Kenapa? Lengket kena lem setan. Pakai hati. Bayangkan awak sedang sholat. Ustaz, dah nggak bisa lagi hati ini merenung membayangkan. Oh, kau dah nggak wajib sholat. Kenapa? Kau sudah mati. Kau nggak sholat, cocoknya kau disolatkan. Bener ya? Jadi selagi kita mampu, telinga kita masih bisa mendengar, sholat. Nggak ada alasan. Al-Fiqhul Islamiyah wa adilatuhu as-Syekh Wahbah Zuhaili, beliau mengatakan, orang yang sanggup jalan kaki dari rumahnya ke masjid, yang bersanggup berkendara dari rumahnya ke masjid, tahu-tahu sampai di masjid dia sholat langsung duduk, ada 2 pendapat. Sholatnya tidak sah karena rukunnya tertinggal 1. Yang kedua, sholatnya makruh karena dia menghilangkan 1 rukun. Kenapa? Jangan tipu-tipu Allah. Kau bisa jalan kaki dari rumah ke masjid, berarti kau mampu tegak.
Kau bisa berkendara dari rumah ke masjid, berarti kau mampu tegak. Kenapa kau waktu sholat 5 menit kau duduk? Nyampe begitu, pura-pura lumpuh dia. Duduk waktu. Berdiri dulu. Kalau udah gak sanggup berdiri, udah gemetar kaki awak, baru awak duduk. Jangan nyampe langsung duduk. Jangan tipu-tipu Allah sama malaikat, Pak. Sholat 5 menit kau duduk. Ngantri PKH di kantor pos 2 jam, sanggup kau tegak begini. Jumpa sama awak, loh Pak semalam sholat duduk, ini bisa ngantri PKH tegak. Semana lagi Ustadz, ini yang jelas Ustadz, gitu dia. Jangan tipu-tipu Allah. Ya, jadi selama telinga kita masih mendengar, ibadah itu dari muda. Syababaka qabla haramik, manfaatkan masa muda sebelum datang masa tua. Ibadah di waktu tua, nggak ada nyamannya. Lebih nyaman lagi kita ibadah di waktu muda. Betul nggak Bu? Coba kalau nanti terawih, kita baru terawih dah tua-tua, wak baru terawih ikut terawih, terkejut. Terawih sini berapa rakaat? 11, ya bagus. 23, ya bagus, nggak salah. Salah mana? Ya nggak sholat. Udah nggak sholat, kerjaan yang recokin yang sholat aja. Ini yang nggak cocok. Coba kalau masih muda, mau imam membaca sepanjang apapun, slow aja dia. Kenapa? Fisiknya kuat. Allahu Akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Selalu aja masih muda sanggup. Udah imam memang tak ada utak imam ini. Pikirkannya samurat orang sini. Kalau udah begini, yang senang siapa? Siapa yang senang? Yang senang tuh yang sholat samping dinding, bisa waktu bersandar. Yasin lah. Penting bersandar aku, kata waktu. Ini selalu jadi rebutan tiang tengah nih. Ya, nih ibadah di waktu muda enak sempurna awak sholat. Allahu Akbar, ruku awak sejajar ruku awak. Andai kata diletakkan air di atas punggungmu, maka air itu tidak tumpah ke kanan dan tidak tumpah ke kiri, sejajar. Coba tua-tua awak baru sholat, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru sampai tempat ruku, imam udah sami Allahu liman hamidah. Cepat kali. Bukan imam tuh yang cepat, kau yang lama. Udah bekarat dah pinggang tuh. Sami Allahu liman hamidah. Baru tegak Allahu Akbar. Orang dah salam warawak tuh sampai setengah mampus tegak. Enak. Ya Pak. Ini kadang yang disalahkan siapa? Imam. Lama kali imamnya, cepat kali imamnya. Bukan imam terlalu cepat, kau yang lama, Wak. Jadi nggak boleh Ustadz kalau udah tua baru ingat sholat. Ya bagus, tapi lebih bagus kalau dari muda. Karena mati ini nggak nengok umur, Pak. Yang masih muda-muda ini, sholat Bu. Dengan alasan kau nggak sholat, sibuk ngurus anak. Ngapain kau nikah? Kalau nggak mau punya anak, nggak usah nikah lah. Itu resiko. Anak tuh simpan dulu, tidurkan anak tuh. Dah, sholat awak. Anak aja, jangan bapaknya sekalian kau tidurkan. Payah nanti nggak sholat. Golak kau. Nih, ya. Maka ibadah di waktu muda, jadi sampai tua terbawa-bawa. Ya, ini sholat. Jangan jadikan alasan sakit kita ini jadi alasan buat nggak ibadah sama Allah lah. Selagi telinga kita dengar, ya ibadah. Ya Bu, ya, Bu, ya. Ngaji, Iban udah pada ngaji ya.
ada majelis taklim, ada majelis salawatan, ada majelis wiridan. Ya kan tiap bulan datangkan ustadz kan, isi ceramah kan. Makanya orang yang ngaji itu harus beda sama orang yang nggak ngaji. Kalau orang yang ngaji sama yang nggak ngaji, nanti kita diketawain sama yang nggak ngaji. Tahu ibu? Nanti kita diketawain sama yang nggak ngaji, kan lucu kita, sakit hati kita diketawain sama yang nggak ngaji. Maka yang ngaji ini harus punya beda, harus bisa jadi contoh. Betul ya? Nanti kita diketawain sama yang nggak ngaji itu. Tahu lah mak-mak tuh, muncungnya itu. Percuma tiap bulan ngaji. Tapi kelakuan sama, kemana-mana nyeritakan aib orang aja. Bagus, aku nggak ngaji. Banyak rupanya di sini korbannya ya. Tobat awak. Ketawa ya awak sama yang nggak ngaji tuh. Percuma ngaji, kemana-mana masih buka aurat. Mending aku nggak ngaji, sakit hati nggak kita digituin. Makanya minimal kalau orang sudah ngaji, jaga mulutmu. Kau harus sadar dengan aibmu, jangan kau sibuk membuka aib orang aja. Mampus, banyak rupanya di sini. Banyak orang sini rupanya, Pak. Kayak gitu lakuan mak-mak sini kan? Memang iya, mak-mak sini tuh kayak gitu. Apalagi kalau udah nyeritain orang, semakin seru gosipnya, semakin pelan suaranya. Oka apa? Kakak kenal Hati? Ya kenal lah. Kenapa si Hati? Nampakku dia, nampakku beli emas mentasi. Masa? Di mana kau nampak? Serba 35.000 kak. Iya, Nggak lama si Hati itu lewat. Itu dia. Nengok bibir dia tuh, pingin kali ku cakar kan muncung dia. Itulah emak-emak tuh. Boleh kita menceritakan aib orang, nggak boleh. Inilah kadang manusia. Gajah di pelupuk mata nggak nampak, semut seberang lautan jelas nampak. Ini tak boleh. Betul, kalian itu. Cepat kali mulutnya, betul. Makanya Isra Mi'raj ini, maaf, selain ibadah wajibnya itu yang dibawa sama Rasulullah, ibadah sholat, kita nih suruh banyakin zikir, Bu. Makanya pangkal surah Al-Isra itu Allah letakkan kalimat subhana. Makna subhana itu kan maha suci Allah. Itu kan bagian daripada kalimat zikir, karena itu kalimat Maka kita ini di bulan Rajab suruh membersihkan hati kita. Kita suruh banyak zikir. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir hati kita bakal tenang. Kalau hati kita tenang, nggak peduli kita sama orang. Kenapa kita bisa sibuk aja sama orang? Yang menyebabkan kita ini iri, dengki, sibuk sama tetangga, sibuk sama orang itu apa? Karena apa coba? Karena kita tidak tahu kunci kenikmatan dalam hidup kita. Apa kunci kenikmatan dalam hidup itu, Ustaz? Kunci kenikmatan dalam hidup itu satu. Kata Syekh Jalaluddin Rumi, kunci kenikmatan dalam hidup cuman satu. Jangan sibuk mencari tahu apa yang orang lain dapat, tapi sibuklah mengurus apa yang Allah berikan kepadamu. Selesai. Betul. Cepat kali mulut kau bilang betul. Sekarang kan kita sibuk ngurus apa yang orang dapat, Pak, tapi lupa sama apa yang Allah kasih sama kita. Ini penyakit hati itu timbul. Pantang nengok tetangga lebih maju. Tetangga beli kipas, kau kepanasan di rumah. Tetangga beli AC di rumah, kau kedinginan. Ngapain? Tetangga beli mobil, kau beli bodrek. Pening kepalanya mikirkan tetangga. Ngapain?
Kalau kita sibuk ngurus apa yang orang punya, kita bakal lupa sama apa yang Allah kasih sama kita. Maka mulai hari ini tolong bersihkan hati kita dengan banyak berzikir kepada Allah. Karena dengan zikir hati kita tenang. Dengar, setiap sesuatu ada pencucinya, dan pencuci hati adalah zikrullah. Ibu nyuci baju pakai apa? Pakai apa? Iya, aku tahu pakai air. Dia bilang pakai mesin cuci. Ya terserah, aku mau pakai air, mau pakai mesin cuci, mau pakai tangan, terserah. Aku tanya, alat pencucinya apa? Ya sah, deter, so, da, bo, om. Ya terserah, mau apapun mereknya ya. Kira-kira kalau pakaian udah dicuci pakai deterjen, selain bersih, pakaianmu juga apa? Wangi. Tuh tahu. Kenapa? Alat pencucinya tepat. Ya. Ibu nyuci piring sama gelas pakai apa? Hah? Ya, Sunlight. Terus Mama Lemon. Terus apa lagi? Mama Lauren kan? Terserah mau pakai merek apa. Kira-kira kalau cuci gelas sama piring udah pas tepat sabunnya, kira-kira selain piring kita bersih juga apa? Keset, cit 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 bunyi. Ya enggak? Kenapa? Alat pencucinya tepat. Sama macam hati kita. Macam mana hati kita mau bersih kalau kita enggak tahu alat pencucinya? Maka alat pencuci hati itu apa Ustadz? Zikrullah, ingat kepada Allah. Hati yang sudah ingat sama Allah, dia nggak akan open sama apa yang dilakukan orang. Kenapa? Hati dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau zikir jangan main-main. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan gitu ibu-ibu kalau wirid. Macam-macam model zikirnya. Ada model lagu unyil, nyil unyil unyil unyil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Macam-macam itu. Ustadz kenapa tahu banyak majelis taklimku? Begitulah modelnya. Kalau kami laki-laki, wirid laki-laki, zikir tuh, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la illallah, la illallah. Itu masih gigi satu tuh. La illallah, la illallah. Masuk gigi dua. La illallah. Kencang. Begitu masuk gigi lima, to. Itu aja yang dengar. Macam mana begitu mau membersihkan hati awak, Pak? Hah, zikir tuh santai, meresap ke hati. Nggak usah perlu cepat-cepat, santai aja. Apa yang mau dikejar? Apalagi ibu-ibu kalau udah wirid yasinan itu. Di situ zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nampak kawan datang, la ilaha illallah. La ilaha sini kosong sama aku, la ilaha sini, la ilaha illallah sini. Macam mana zikir begitu nak bersihkan hati awak? Ada nanti yang model di situ zikir, situlah bendahara tunggu tip uang kas. La ilaha illallah. Lah, Kak, uang kas kau semalam belum ya? La ilaha illallah. Iya, la ilaha illallah. Bayarlah Kak, la ilaha illallah. Nanti napa la ilaha illallah? Nah enggak, nanti kau lupa lagi la ilaha illallah. Ya udah tunggu ya, la ilaha illallah. Iya, la ilaha. Dia ambil, dilemparnya duit tuh. Itu Kak, la ilaha illallah. Oke, la ilaha illallah. Jangan lupa kau catat, la ilaha illallah. Iya, la ilaha illallah. Itu sama hari ini ya, la ilaha illallah. Oke, la. Cemana zikir tuh nak bersihkan hati awak coba? Ya nak, ngaku. Dirubah itu Bu.
Saya nggak larang wiridan lah, kalau saya, karena saya memang wiridan juga, makanya saya tahu. Ini yang lebih ngeri lagi Pak, ekstrim lagi Pak. Dengar ya Bu, kalau ibu masih punya anak kecil yang belum lepas ASI, tolong, kalau memang nggak bisa wirid, udah titip aja uang kas, nanti kalau udah anak nggak minum ASI lagi baru ikut wirid. Ini nggak, anak belum lepas ASI, dia ikut wirid, awak diundang suruh ceramah, ibu tuh duduk di samping awak, cemana lah perasaanmu coba? La ilaha illallah, la ilah, panas, anak nangis, oa. Aku udah berpikir ini pasti terjadi nih, aku udah gitu aja aku udah. Kebetulan panitia tuh ngasih aku susu Pak, tapi susu itu dia enggak bertutup gelas, lupa panitia kasih tutup gelas. Zikir la ilah ilah, nangis anak tuh, diam lah, malu sama ustadz kata maknya. Aku dah, ya Allah lindungilah aku ya Allah, udah gitu aja aku dah. Anak mangis makin kencang, akhirnya apa? Nggak tahan mak, dibukanya kancing baju pertama. Ya Allah, jantungan aku Bang. Jantungan aku, nggak tenang perasaanku. Mampus aku udah gitu aja dah. La ilaha illallah, anak makin kencang nangis, makin dibuka kancing bajuku. Wih, keringat jagung aku Jang. Keringat jagung aku. Biar tahu kau dulu. La ilah, makin nangis anak, dikeluarkan yang sepantasnya tidak untuk dikeluarkan. Cemanalah Pak Kades kalau kau berada di posisiku waktu itu. Ditengok dosa, tak ditengok penasaran, modelnya kan gitu. Astagfirullahalazim, ya Allah. Awak Ustadz, awak senggol ke ibu sebelah tuh Bu. Tolong Bu, suruh bimbingin, suruh nutup. Oh iya, rupanya ibu tuh peka. Berdiri ke dapur, woi ustadznya susunya belum ditutup. Malam bawa tutup gelas. Naik sasakku, bukan susu yang ini gue bilang. Apa kata ibu? Ih jongkek kali ustadz, kau yang mulai gue bilang. Aku ustadz, tapi kan manusia juga aku bilang. Macam mana lah kalau berzikir tuh modelnya begitu Bu. Ini sering terjadi, ngaku jujur Bu. Silakan kalau wiridan, cuman kalau ASI anak belum selesai, kalau memang repot rasanya, udah nggak apa-apa, titip aja. Atau ketika anak tidur tinggal wirid bentar, suruh laki kau jaga. Laki kau, jangan laki orang, laki kau. Macam mana zikir nak membersihkan hati kita Bu? Kalau kita begitu modelnya, maka mindset dirubah. Zikir tidak perlu kencang, yang penting pas penyebutannya. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Nggak usah banyak-banyak, biar 33, tapi pas panjang pendeknya, tenang bacanya, meresap ke hati, nggak sadar menetes air mata awak. Itulah zikir yang dari hati, yang mampu membersihkan penyakit hati kita Pak. Makanya Rajab ini bulan pembersihan hati. Ya Bu ya Bang ya. Bagaimana mungkin kita mau dapat predikat la'allakum tatakun dari Allah kalau tempat datangnya la'allakum tatakun masih tertutup dengan penyakit hati, nggak akan nyampe. Makanya ada orang kalau puasa tiap tahun puasanya nggak bisa merubah tingkahnya, makin puasa tingkahnya nggak ada berubahnya, makin parah kadang. Kenapa? Nyambut Ramadan masih punya penyakit hati, masih punya iri dengki kepada sesama. Yuk ngaji-ngaji tasawuf sikit biar nyambung ngajinya. Nih contoh, perhatikan. Ini misalnya pesawat, apa? Ini pesawat, ini umpama apa? Ini sanksi aja heran. Ini apa?
Botol. Ini apa? Pesawat, kan contoh pesawat. Datang pesawat Garuda Indonesia membawa jemaah umroh masyarakat Balikpapan. Jangan amin aja, daftar juga kau. Amin aja mana sampai. Daftar. Sama siapa? Sama aku. Bisa Ustadz, bisa. Ayo bulan 8 berangkat sama kita. Ada nama travel Ustadz? Ada. Siapa mau daftar nanti datangin aku. Ya bulan 8 berangkat sama-sama kita. Kan enak ngaji di sana. Oh deh, sisa-sisa PKH itu simpan tuh daftar. Datang pesawat Garuda Indonesia bawa jemaah umroh dari masyarakat Balikpapan. Mau mendarat di Bandara Sultan Syarif Qasim Pekanbaru. Waktu pas mendarat, apa kata pilot itu? Landing position. Tempat pendaratan, posisi pendaratan, siapkan. Apa kata operator bandara? Maaf, tempat pendaratan sudah penuh. Adapun tinggal satu, itu pun lubang-lubang tempat pendaratannya. Masih banyak pokok kayu betumbangan, kata operator bandara. Pertanyaanku, andai kata dipaksakan pesawat ini mendarat sama pilot tuh, kira-kira bakal terjadi celaka nggak tuh Pak? Celaka. Kenapa? Tempat pendaratannya nggak siap. Maka apa kata pilot? Kalau memang tempat pendaratan belum siap, baik kami nggak jadi mendarat, kami akan cari bandara yang lain. Nggak jadi mendarat. Sama macam ini. Bagaimana hidayah Allah, bagaimana takwa mau sampai ke hati kita. Kalau tempat mendaratnya takwa di hati kita masih penuh dengan kebencian, masih penuh dengan penyakit hati, masih penuh dengan gundah gulana memikirkan orang lain dan lupa bersyukur atas apa yang Allah kasih kepada kita. Maka tolong bulan Rajab, bulan pembersihan hati, dengan memperbanyak berzikir kepada Allah. Terserah mau zikir apa aja yang kita selalu lazim ucapkan, asalkan zikir itu senantiasa kita niatkan dari hati kita. Dengan kita berzikir tenang hati kita, kita akan menjadi orang-orang yang mampu memaafkan di antara kita. Ya, bukan berarti kita ini nggak punya salah. Kita semua punya salah, betul. Siapa di sini nggak punya dosa Pak? Kita semua punya dosa. Saya punya dosa, ibu punya dosa, bapak punya dosa, kau Des banyak kali dosa kau. Kita semua punya dosa. Ya betul. Kita semua ini punya dosa. Nggak ada kita yang nggak punya dosa. Maka apa kata Allah? Allah lebih cinta kepada pelaku maksiat yang bertaubat dibandingkan dengan orang soleh tapi hidupnya nggak pernah salah. Allah lebih cinta kepada pelaku maksiat yang bertaubat dibandingkan dengan orang soleh tapi hidupnya nggak pernah merasa salah. Banyak nggak orang soleh tapi hidupnya merasa bener aja, yang lain salah. Mentang-mentang ada tamatannya, yang nggak punya tamatan dibodoh-bodohkannya. Ada nggak? Allah benci sama orang begitu. Orang semakin berilmu, dia semakin seperti padi, merunduk rendah hati kepada sesama. Buat apa jadi orang gitu? Maka Allah cinta kepada pelaku maksiat yang taubat. Kita nih semua pelaku-pelaku maksiat Bapak Ibu. Makanya kita disuruh oleh Allah apa? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kita suruh taubat, kita suruh banyak membersihkan diri kita. Ya, maka hidup ini nggak usah suka menghakimin orang lah. Nggak usah suka menghakimin orang. Tugas kita ngasih tahu, selebihnya biar Allah yang tahu. Ya saya datang, kan saya cuma ngingetkan. Perkara itu enggak bapak ibu amalkan terserah. Yang penting lepas tanggung jawabku. Nanti ditanya Allah, udah kau sampaikan sama orang Balikpapan itu? Udah, aku bilang sama Allah. Jadi kenapa orang itu bandal? Memang bandal. Ya yang penting aku udah lepas dah. Ya Bu ya. Yuk bersihin hati kita ya. Ya, karena yang Allah tengok itu akhir dari kehidupan kita, bukan kita yang sekarang. Lah maunya kita matinya husnul khotimah. Kita pengen matinya dalam keadaan baik, bener ya? Iya, kita semua pengen mati dalam keadaan baik. Ini yang ngomong kemana-mana berceramah, jemaahnya banyak. Pertanyaanku, apa udah pasti aku mati husnul khotimah? Belum tentu. Kenapa? Yang Allah tengok endingnya. Makanya ada istilah lebih bagus kita jadi mantan orang jahat daripada mantan orang baik. Ya enggak? Lebih bagus kita jadi mantan orang jahat daripada mantan orang baik. Kalau mantan orang jahat dulu jahat, sekarang
Kalau mantan orang baik, dulu baik, sekarang mana lebih bagus? Mantan ustadz apa mantan bandit? Mantan bandit. Berarti dulu bandit, sekarang kalau mantan ustadz, dulu ustadz, sekarang semangat kali kalian. Nah benar. Mana lebih bagus? Ustadz jadi bandit apa bandit jadi ustadz? Bandit jadi? Ya nggak masalah, itu kan jawaban kalian. Mana lebih bagus? Ustadz mati di hotel atau bandit mati di masjid? Mana lebih bagus? Ustadz mati di hotel atau bandit mati di masjid? Bandit mati di masjid. Enggak masalah. Setelah Pak Polisi olah TKP, memang ustadz itu mati di hotel, tapi mati dalam keadaan sujud ketika sholat qiyamul lail. Bandit itu memang mati di masjid, tapi kena pukul orang sekampung karena nyuri kota impa. Enggak, kok kayaknya zolim betul sama gue, heran kali. Maka yang ditengok Allah itu ending dari kehidupan hidup, nggak perlu menghakimi orang. Kita cuman mengingatkan, selebihnya Allah yang punya tahu, Bapak Ibu. Tugas kita hari ini perbaiki hati kita untuk menyongsong kedatangan Ramadan, agar apa? Ramadan tahun ini menjadikan diri kita sebagai pribadi yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin. Amin. Dua, apa hikmah dari Mi'raj itu Ustaz? Hikmah dari Mi'raj yang kedua, tengok perhatikan. Lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan itu dari Masjidil Haram ke Masjidil. Artinya apa? Perjalanan Nabi dari masjid ke masjid, bukan dari hotel ke hotel, Bapak Ibu. Artinya apa? Umat Rasulullah kita disuruh kembali ngeramein masjid. Ngeramein masjid. Bukan cuman pas Isra Mi'raj, bukan pas cuman ada peringatan hari besar Islam, bukan pas cuman peringatan Maulid, enggak. Ramaikan masjid dalam segala hal. Berbicara ibadah, masjid. Berbicara ekonomi, masjid. Berbicara sosial, masjid. Libatkan masjid agar apa? Masjid menjadi sentralnya umat, Bapak Ibu. Kenapa? Semakin orang banyak ibadah di masjid, maka akan semakin hilang kesombongan di Balikpapan nih. Hari ini banyak orang sombong, kenapa? Karena nggak mau ke masjid, Pak. Ya benar. Selama ini banyak orang sombong karena orang itu nggak mau ke masjid. Hari ini banyak kesombongan umpamanya di Balikpapan karena orang Balikpapan nggak mau ngeramein masjid. Coba kalau orang udah masuk masjid, Pak, mau siapapun, mau apapun pangkat jabatan dia, mau pejabat dia, mau kades dia, mau manajer dia, mau ustadz dia, coba kita semua sama. Manajer, kau Pak masuk ke masjid, buka sepatu kau. Udah, buka sepatu. Kades masuk masjid, buka sepatu. Ustadz masuk masjid, buka sepatu. Jangan mentang-mentang kades masuk masjid pakai sepatu, kupijak kau. Berarti apa? Di hadapan Allah semua sah. Kades datang cepat, saf depan. Datang lambat, saf belakang. Datang belakang pengen saf depan, nggak bisa des. Full, tetap di belakang. Bener ya? Artinya apa? Kalau sudah masuk ke masjid, kesombongan bakal hilang. Status dunia, apapun pangkat jabatan kita, berapapun banyak harta kita, demi Allah Pak, itu nggak jadi timbangan bagi Allah untuk hambanya. Yang dilihat oleh Allah cuma satu. Inna akramakum indallahi atqakum. Cuman takwa. Karena siapapun yang udah masuk masjid, kita semua statusnya sama, hamba Allah. Maka dengan kita kembali ke masjid akan menghilangkan kesombongan dalam diri kita. Jadi kalau ada orang-orang yang sombong, suruh ke masjid Pak. Suruh dia tidur di saf pertama, kalian berbaris di belakang, sholatkan 4 rakaat. Kalau dia marah, itulah kau. Kau malah marah, kau seharusnya kami ingatkan begini, kau nanti bakal diginikan. Maka apa yang perlu kau sombongkan? Kan gitu Pak. Sehebat-hebatnya kita di dunia ini, semahal-mahalnya pakaian kita, kain kafan yang paling murah yang kita pakai nanti 3 lapis laki-laki, kau 5 lapis. Kenapa kau lebih tebal? Karena bangkaimu lebih bau daripada bangkai kami. Bertahu kau dulu. Gak percaya kami Ustadz, matilah kau ciumlah baunya, bau kali pun. Betul Bu.
Nih, mari kita perbaiki diri kita. Yuk jadikan masjid sebagai sentral lah. Jangan masjid kita ramekan cuma setahun 2 kali. Itu pun kalau maulid sama Isra Mi'raj. Selebihnya cuma wa imam sama wa muadzin aja. Kesian. Ya, supaya apa? Mulai sekarang terbiasa kita ramaikan masjid. Ramadan kita terbiasa dengan masjid, Bang. Amin. Ya, oke. Ustadz, kenapa harus ke masjid? Dengan ke masjid, insya Allah ukhuwah bakal terjaga. Kenapa? Disimbolkan dari saf yang rapat dan lurus. Kita nggak tahu siapa samping kita, tapi kita berdiri di saf yang sama. Kita saling mengerti. Ketika sujud nggak ada bedanya. Semua kita kepala tetap di bawah, sejajar sama tempat pijakan kita, kaki yang selama ini menjadi tempat di bawah. Artinya apa? Orang akan semakin rendah hati kepada sesama ketika dia rajin berangkat ke masjid. Maka silaturahim akan semakin kokoh di antara kita. Ayo rajut ukhuwah di antara kita. Apalagi sekarang tahun-tahun politik. Jangan karena bedanya pemilihan di antara kita, bedanya pilihan di antara kita, lantas saling gontok-gontokan, saling berpecah belah di antara kita. Jangan Bapak Ibu. Ya, insyaallah tetap yang paling kita jaga adalah nilai-nilai persatuan dan Wis, paham ya? Dah, nih 1 mi'rad kita suruh banyakin 2 mi'rad kita disuruh kembali ke masjid. Lewat masjid sombong hilang, lewat masjid ukhuwah akan semakin terjaga. Ustadz, iya, gimana caranya supaya masjid itu ramai Ustadz? Nah ini kerja keras Pak BKM. Masjid itu ramai karena satu, yang manggil. Kalau yang manggil bagus, maka itu akan memancing orang-orang untuk datang. Maka yang muda-muda, yang bagus-bagus suara yang suruh manggil itu. Jangan yang tua-tua yang azan, sedih awak dengarnya. Allahu Akbar. Allah, sedih awak dengar azan begitu. Siapa anak datang dalam hati awak di rumah Allah? Wah, macam tak ada aja yang lain. Wah, mati aja udah awak bilang. Ustadz itu bandal nggak mau digantikan. Sebelum aku mati kata Tok tuh, jangan gantikan aku sebagai muazin. Gampang Pak. Ajak makan bersama, kasih racun nasinya, meninggal waktu. Orang kalau nggak bisa dibina, binasakan. Ini bukan zamannya Keraiso. Kalau dulu ada pepatah mengatakan tak ada rotan akar pun jadi, sekarang nggak bisa. Tak ada rotan ciptakan rotan yang baru. Akar sekarang tak bisa dipakai. Kenapa? Busuk, lapuk. Maka yang manggil harus anak muda. Ajarkan anak-anak remaja tuh supaya apa? Kasih peluang untuk memanggil umat. Ajak anak-anak yang suaranya bagus, yang lantang, yang tadi Kori ini suruh dia azan, suruh dia jadi imam nanti waktu tarawih. Mana Kori tadi? Udah pulang, udah cair pulang. Kalau anak muda yang ngajan kan enak awak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan zuhur begini kan senang orang tuanya. Emaknya langsung keluar. Ih ya Allah, anakku yang azan. Oh Kak, apa anakku yang azan? Keliling dia, keliling. Anakku tuh, anakku. Tapi tak sholat, mak Fir'aun juga. Kan senang awak. Tuh, masjid rame tergantung siapa yang Terus siapa? Masjid rame tergantung siapa yang mimpin. Berarti siapa yang imam. Orang-orang tua minggir dulu. Jadi Ustaz, kami yang tua-tua nggak boleh jadi imam. Boleh, tapi sholat zuhur masar, yang diam-diam aja. Yang ada suara serahkan sama yang fasih, serahkan sama yang muda-muda. Kalau yang tua nih pikun. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Dah pikun, dibawanya ayat kembar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La budu ma ta'budun. Walantum abdu ma'abud. Walan abdu ma'abattum. Walantum abdu ma'abud. Walan abdu ma'abattum. Walantum abdu ma'abud. Walan abdu ma'abattum. Itu aja berbolak-balik, tak dapat ujungnya, tak dapat. Lakum wa lakum, oh iya lakum. Lakum dinukum waladdo. Wak dari belakang sekali. Tapi kalau yang imam anak muda suaranya bagus kan senang awak dengar.
Allahu Akbar. Emak ayah di belakang, subhanallah. Macam tanda aku suara anak ni. Macam suara anak aku ni, kata emak di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah, iya kan anakku kan? Iya, aku dah yakin anakku nih. Ya Allah, nggak nyangka anakku kayak gini ya Allah. Bisa dia jadi imam ya Allah. Oh kak, ini yang imam anakku kak. Anak kau nggak bisa kak, anakku kak, anakku, anak. Emosi kawan sebelah, aku tahu anak kau tapi muncung kau diam. Datang sebelah menyambung, sholat tuh tak boleh bercakap, kata yang sebelah. Yang belakang emosi, untung aku nggak bercakap. Selesai sholatku. Kenapa Ustadz? Saking kan bangganya kalau yang muda yang memimpin umat untuk dekat kepada Allah. Lakukan perubahan dari masjid, insya Allah berkah dari langit akan datang untuk negeri kita. Amin. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Keberkahan dari langit dan bumi akan datang untuk penduduk bumi yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Di mana turunnya berkah? Rumah Allah. Maka Pak BKM harus berani melakukan perubahan untuk menjadi lebih baik. Saring imam-imamnya untuk memanggil adalah orang-orang yang fasih bagus suaranya, yang jadi imam yang fasih bagus bacaan dan tajwidnya. Insya Allah makmur masjid kita nih. Amin. Dah, itu ajalah yang ku sampaikan ya. Banyak zikir, kembali ke masjid. Masjid menghilangkan sombong, masjid menguatkan ukhuwah supaya masjid rame. Yang manggil adalah orang-orang yang tepat, yang memimpin adalah orang-orang yang tepat. Nggak bisa zamannya keraison dengan zikir kepada Allah, membersihkan hati kita. Nanti Ramadan dan nggak ada lagi yang kita pikirkan selain kita banyakin ibadah di bulan Ramadan. Amin. Kalau sudah kita terbiasa ke masjid Ramadan, kita tidak akan kaku untuk berangkat ke masjid, Bapak Ibu. Dah, itu aja barangkali. Tadi aku, Masya Allah, tadi aku ceramah jam 9:30. Ini sudah jam 11:15. 1 jam 45 menit. Kau enggak kau kasih kode? Terus kasih kode lah Ustaz, gitu. Ya, 1 jam 45 menit. Aku di Indosiar 1 jam 10 juta. Di sini tak cemana nasibku nih lah. Dan itu ajalah barangkali yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan yang aku sampaikan ini jadi nasihat, jadi cemeti dan cambuk bagi kita untuk terus dekat kepada Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang kutinggalkan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang kutinggalkan tetap istiqomah dalam iman dan takwa. Saya yang kembali nanti beserta dengan tim doakan kami selamat di jalan. Dimanapun aku berceramah doakan aku senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada yang lain kecuali doa Bapak Ibu yang kupinta. Ya, itu saja. Karena selepas ini besok saya di Kampar. Habis dari Kampar saya ke Rahul. Hendak balik saya tanggal 2, saya langsung ke Aceh. Dari Aceh saya langsung ke Batam. Dari Batam saya nggak balik lagi karena saya langsung ke luar negeri. Dari Batam saya langsung ke Malaysia karena ada jadwal saya seminggu di Malaysia, 3 hari di Singapura. Seminggu saya ada di Brunei Darussalam. Itu pun kalau ada yang mengundang saya. Kalau enggak kesana aku. Ya kan kalau ada yang mengundang. Kalau enggak ngapain aku bertingkah ke sana kan gitu. Terima kasih, mohon maaf. Ila liqa ma'assalamah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hadiyatan minna ila ruh nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaina wa ummahatina minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ala hazihi niyah ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma rabbana taqabbal jami'a hasanatina waghfir jami'a sayyiatina wa ihdinas siratal mustaqima. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla khususan ala hazihil jamaah ya Allah ya mujibas sailin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا يا الله بحسن الخاتمة. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum. Halo guys, tolong subscribe channel saya ya.